Selamat pagi anak-anak. Izinkan Bapak memperkenalkan diri dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Indragiri, melihat indah bunga cempaka. Perkenalkan, nama saya Enggi. Jika bertemu, senyumlah sapa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. 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 Ya. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir ya. Semuanya ceria, bahagia, dan penuh semangat dalam belajar ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Anak-anak Bapak yang hebat, hari ini kita belajar bahasa Indonesia terkait kaidah penggunaan tanda baca dan kalimat efektif. Bapak akan membagikan soal berbentuk pilihan ganda. Soal pertama terkait kaidah penggunaan tanda baca, dan soal kedua terkait kalimat efektif. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Paham anak-anak untuk tugas hari ini? Sudah paham ya? Baik, jika ada yang ingin bertanya silakan. Baik, silakan kita kerjakan. Baik anak-anak hebat, perhatikan soal yang pertama. Kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat A1, B2, C3, D4, E5. Mengapa C yang salah? Mengapa kalimat 3 yang salah ya? Mari kita bahas sama-sama ya. Baik anak-anak hebat, mengapa kalimat ketiga ini kurang tepat? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Engel. Iya, hebat ya. Betul sekali, karena ada tanda koma setelah kata bahwa. Mengapa? Karena kata bahwa, yang, karena, sehingga itu tidak boleh dipisahkan dengan koma dari kalimat yang mengikutinya. Ya. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kata bahwa adalah konjungsi subordinatif, artinya kata penghubung yang mengawali anak kalimat. Fungsinya adalah menjelaskan atau melengkapi makna dari induk kalimat. Nah, dari kalimat ini, manakah yang termasuk induk kalimat? Ada yang tahu? Ya, Putri. Ya, benar ya, Putri. Hal itu menyadarkan kita sebagai induk kalimat dalam kalimat ini. Lalu yang mana yang dikatakan anak kalimatnya? Ya, ini silakan. Tuh ya. Dalam mengonsumsi obat, kita harus memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Nah, ini adalah induk kalimatnya. Ini adalah anak kalimatnya. Kata bahwa ini sebagai kata penghubung yang fungsinya tadi menjelaskan atau melengkapi makna dari induk kalimat ini. Nah, mengapa salah? Karena tanda koma ini tidak digunakan untuk memisahkan kalimat, ya, induk kalimat dengan anak kalimat. Jika posisi anak kalimatnya itu berada di belakang kata bahwa.
maka kita hapuslah tanda komanya ini, sehingga kita menemukanlah kalimat yang sesuai atau yang tepat ya. Jadi hal itu menyadarkan kita bahwa dalam mengonsumsi obat kita harus memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Kita hilangkan komanya, baru ya. Baik anak-anak, ada yang mau tahu tips dan trik menjawab soal ini? Ya, semuanya ingin tahu ya. Yang pertama, baca dan pahami arti kalimat. Satu persatu kamu baca, terutama yang ada di pilihan ini ya, A, B, C sampai E. Kamu baca satu persatu, pahami setiap arti kalimatnya. Yang kedua, fokus pada kata-kata kunci yang berhubungan dengan tanda baca. Seperti tadi ya, tanda baca bahwa, yang, karena, sehingga ya. Itu kamu harus perhatikan, sehingga kamu dapat menentukan mana kalimat yang sudah benar. Yang ketiga, cek penggunaan tanda titik, koma, dan titik dua. Setelah itu, eliminasikan kalimat yang sudah benar. Ya, dari pilihan ini yang sudah benar, yang mana eliminasikan, sehingga kamu langsung bisa menentukan mana nih ya jawaban yang sudah tepat ya. Ya, kita mencari sesuai dengan soalnya. Misalnya di sini diminta kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat, berarti yang sudah benar kita eliminasikan. Kita dapat mana nih kalimat yang tidak tepat. Dan yang terakhir adalah pahami kaidah dasar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga kamu dapat memperbanyak latihan soal-soal yang mirip ya, atau yang sama dengan soal ini. Baik, sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Baik anak-anak, masih semangat? Tentu dong, harus semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat mana? Apakah A 3, B 4, C 5, D 6, E 7? Ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, silahkan. Siapa? Wah, banyak yang mengangkat tangan ya. Bapak minta silahkan Iqbal. Iya, hebat, keren ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele, serta tidak mengandung unsur yang berlebihan. Jadi kalimat yang tidak efektif dari soal ini yang mana? Iya, benar ya. Jawabannya adalah E 7. Mengapa kalimat 7 yang tidak efektif? Mari kita bahas sama-sama. Mengapa kalimat ini tidak efektif? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Naura. Iya, bagus ya. Karena ya, kalimat ini mengandung pleonasme. Apa itu pleonasme? Ada yang tahu? Mengandung pleonasme atau penggunaan kata yang berlebihan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa kalimat efektif itu tidak berlebihan. Mengapa dikatakan berlebihan? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan mulai. Ya, benar ya. Karena di sini ada kata melalui dan kata maka. Kata melalui dan kata maka tidak perlu dipakai bersamaan dalam satu kalimat, karena keduanya sama-sama kata penghubung. Ya, paham kan sekarang? Ini sama-sama kata penghubung. Ya. Maka dari itu kita harus menghilangkan kata maka. Ya. Makanya kita hilangkan, sehingga kalimat yang benar adalah
melalui program vaksinasi yang dilakukan tersebut, karyawan perusahaan swasta dapat memperoleh 2 dosis vaksin secara gratis. Itu baru benar. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Hebat ya. Ada yang ingin tahu tips dan trik menjawab soal ini? Ya. Semuanya ingin tahu ya. Yang pertama, pahami ciri kalimat efektif. Pahami dulu kalimat efektif itu apa. Ya, ciri-cirinya seperti apa. Ya. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Yang pertama itu harus jelas, tidak membingungkan, logis, masuk akal, ya, padat, tidak bertele-tele, tidak berlebihan, ya, artinya tidak memakai 2 kata yang artinya sama, strukturnya benar, subjek, predikat, objeknya sudah benar, ya. Itulah yang dikatakan kalimat efektif. Lalu yang kedua, waspadai kata-kata ganda yang tidak perlu. Seperti ini tadi kata ganda, ada kata melalui, ya, maka ini tidak boleh ya, tidak boleh. Selanjutnya, periksa kejelasan subjek dan predikatnya. Hindari kata baku yang salah dan eliminasi jawaban yang sudah jelas efektif. Kalau pertanyaannya adalah carilah kalimat yang tidak efektif, ya, kamu lihat fokus ABCD yang pilihan 3, 4, 5, 6, dan 7 yang sudah efektif, eliminasikan sehingga kamu gampang untuk mencari jawaban. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari kaidah penggunaan tanda baca dan kalimat efektif dengan latihan bersama-sama, ya. Kita juga sudah membahas soal-soal terkait materi tersebut. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silahkan Bapak minta imam. Nah, baik, kesimpulannya adalah kaidah penggunaan tanda baca adalah aturan atau pedoman yang mengatur cara penempatan dan penggunaan tanda baca dalam penulisan agar makna kalimat dapat dipahami dengan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Nah, kaidah ini mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan PUEBI yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan dan Pembinaan Bahasa. Adapun kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele serta tidak mengandung unsur yang berlebihan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa selesai. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jalan-jalan ke kota Rengat, melihat kapal sedang berlabuh. Saya akhiri dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.